yang membentang. Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan, selamat malam kepada kita sekalian dan shalom. Selamat berjumpa kembali pada malam hari ini dalam ibadah doa kita. Dan malam hari ini sejenak kita akan bersama-sama bersekutu menyembah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita sejenak. Mari kita arahkan hati, hidup, perhatian kita kepada Tuhan untuk kita sejenak bersekutu menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 195, Yesus bagiku sedunia yang penuh. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang menjadi pemimpin dan pemelihara hidup kami. Kami bersyukur bahwa hanya oleh anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana adanya pada malam hari ini, bahkan bersama-sama ada di hadirat-Mu, sedang bersekutu menyembah memuliakan Tuhan lewat ibadah doa kami pada malam hari ini. Karena itu ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan hadir menyertai dan memberkati setiap umat-Mu yang saat ini Tuhan bersama-sama diam di hadirat-Mu menyembah dan memuliakan Tuhan. Karena itu kami bawa ke dalam tangan-Mu rangkaian ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah dari awal sampai selesainya
Ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mari kita lanjut dalam pujian kita bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan kembali menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 218, Kasih Ilahi dari Sorga. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang menjadi landasan persekutuan doa kita. Sebagai tanda kesiapan hati kita, mari bersama-sama saya mengundang kita untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu."
surga Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh ada di hadirat Tuhan dalam rangka ibadah doa kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan menyertai kami, sehingga kami dapat memahami firman dan mendorong kami untuk terus setia berdoa kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami umat-Mu ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan atas pertolongannya bagi kita, sehingga kita ada sebagaimana ada pada saat ini dalam pertolongan dan lindungan Tuhan, dalam kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Saat ini sebelum kita berdoa di hadapan hadirat Tuhan, mari kita bersama merenungkan bahagian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan saat ini dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Tetapi oleh karena bagian ini cukup panjang, maka saya akan membacakan beberapa ayat dari perikop itu, yaitu ayat 16, ayat 20 sampai 26, kemudian ayat 32 dan 33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10. Ayat 32, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Ayat 33, lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Doa yang berdampak, itulah tema renungan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, konteks dari pembacaan kita ini adalah bahwa Abraham baru saja menjamu tamu surgawi. Di sana ia atau Tuhan menampakkan diri kepadanya dan bersama malaikatnya, dan Abraham menjamu mereka
dengan roti dan air dan anak lembu tambun. Dan di sana Tuhan menjanjikan bahwa tahun depan Sarah istrinya sudah akan mempunyai anak laki-laki. Dan sesudah itu, setelah semuanya selesai, maka kemudian mereka akan melanjutkan perjalanan, yang dalam hal ini malaikat dan Tuhan. Dan Tuhan berkeputusan untuk memberitahukan kepada Abraham apa yang dinyatakannya terhadap kota Sodom dan Gomora, tempat ponakannya Abraham, yaitu Lot dan keluarganya bermukim. Pembacaan firman Tuhan tadi telah menyatakan bahwa kota Sodom itu terkenal dengan kejahatannya, dan orang benar berdoa, berkeluh kesah tentang pengalaman berat yang mereka alami karena kejahatan kota Sodom dan Gomora pada waktu itu. Dan Allah akan menghukum kota itu. Lalu kemudian apa yang kita baca tadi, Abraham berdoa syafaat. Abraham memohon kepada Allah untuk keselamatan kota itu. Dan di sini ada hal yang luar biasa terjadi, bahwa ini adalah doa syafaat, barangkali doa syafaat pertama dalam Alkitab yang kita jumpai. Tapi di sini ada komunikasi dua arah antara Abraham dan Allah. Ada tawar-menawar soal bagaimana supaya hukuman itu tidak dijalankan. Dan kita tahu bersama, ini adalah percakapan dari Abraham, bagaimana ia sangat merindukan supaya Tuhan menangguhkan hukuman itu atas Sodom dan Gomora. Dan dari pembacaan firman Tuhan ini kita akan belajar tentang beberapa pelajaran penting dari doa syafaat Abraham untuk memahami tentang doa yang berdampak dalam kehidupan kita. Yang pertama dalam ayat 23, bahwa dunia membutuhkan doa orang percaya. Dunia membutuhkan doa orang percaya. Nah, kalau dunia membutuhkan doa orang percaya, maka kita sebagai orang percaya harus berdoa tidak hanya untuk kebutuhan pribadi kita, keluarga kita, teman-teman kita, gereja kita, tetapi doa kita harus mencakup hal yang lebih luas, yaitu paling tidak di wilayah di mana kita hadir, di mana Tuhan mengutus kita hadir di lingkungan kita untuk berdampak bagi orang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau negeri, kalau lingkungan di mana kita berada membutuhkan doa kita, maka kita harus peduli, kita harus care untuk berdoa bagi daerah di sekeliling kita, atau bagi negara kita, atau bahkan bagi dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih, dalam bagian ini kita melihat bahwa Sodom dan Gomora menghadapi ancaman hukuman karena dosa mereka. Apakah dosa mereka? Yehezkel 16 ayat 49 dan 50 mengatakan, "Lihat, inilah kesalahan Sodom, kekasihmu yang termuda itu, kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin." Ayat 50, "Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku, maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu." Dosa orang Sodom dan Gomora adalah dosa
tidak peduli dan dosa tinggi hati. Tidak peduli karena mereka sedang berada dalam kelimpahan, kenyamanan, harta dunia melimpah bagi mereka, dan mereka menjalani kehidupannya dengan kenikmatan duniawi yang luar biasa. Saya kira setiap orang menginginkan kenikmatan, kelimpahan, harta benda untuk dinikmati dalam kehidupan ini. Dan itu jugalah barangkali yang menyebabkan sehingga Lot lebih memilih untuk tinggal di daerah Sodom dan Gomora yang terkenal subur, supaya ia dapat menikmati kekayaan yang luar biasa. Tetapi di balik dari pilihan Lot itu ialah bahwa ada kejahatan dalam kota itu, dan dengan itu ia menghadapi persoalan. Dosa Sodom dan Gomora sangat besar. Kalau kita baca dalam pasal 19 yang menyusul sesudah pembacaan kita ini, maka akan terlihat jelas apa kekejian orang Sodom dan Gomora dalam kehidupan mereka. Kesenangan, harta, kekayaan, kenikmatan dunia ini ada pada mereka. Makanan berlimpah, dan karena itu mereka dapat menikmati makanan itu dengan cara yang tak wajar. Mereka makan, minum, lalu kemudian memuntahkan makanan itu, lalu kemudian makan lagi dan seterusnya. Kenikmatan seksual mereka nikmati, dan karena semuanya serba mudah, maka kemudian mereka terjerumus dalam apa yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Mereka kemudian mencoba hal yang baru, dan mereka melakukan seksual antara sejenis atau yang disebut homoseksual. Itu yang kita baca di pasal 19 dari kitab Kejadian. Ini kekejian orang Sodom dan Gomora di tengah kelimpahan yang mereka nikmati. Dan karena itu Tuhan hendak menghukum mereka dengan membumi hanguskan Sodom dan Gomora pada waktu itu. Dan disinilah Abraham berdoa untuk mereka. Karena memang kita juga harus senantiasa mendukung tempat di mana kita berada untuk kesejahteraannya. Yeremias 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Itulah yang dilakukan oleh Abraham. Ia mendoakan kota di mana ponakannya tinggal, supaya terbebas dari semuanya itu. Dan ia kemudian tawar-menawar dengan Tuhan. Di sini kepedulian akan orang-orang di sekitar kita penting, dan itu ditunjukkan oleh Abraham yang tidak dimiliki oleh Sodom dan Gomora, yaitu kepedulian akan orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, dunia, lingkungan di mana kita tinggal itu membutuhkan doa kita. Yang kedua, pelajaran penting dari doa syafaat Abraham ini yang kedua adalah bahwa kehadiran orang percaya dapat menyelamatkan negeri. Kehadiran orang percaya dapat menyelamatkan suatu bangsa dari ancaman hukuman atau musibah atau kecelakaan. Karena itu di sini Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Dan ayat 26 dikatakan, Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Mungkin Abraham berpikir bahwa Lot dan kerabatnya yang ada pada saat itu adalah orang benar, dan itu sudah cukup menjadi alasan untuk hukuman ditangguhkan bagi mereka. Tapi ternyata tidak. Lalu kemudian Abraham meminta
Itu dalam ayat 28. Bagaimana kalau kurang 45 orang benar saja? Apakah engkau akan menghukum mereka? Jawabnya tidak, karena 45 itu. Bagaimana kalau hanya 40? Kata Abraham, mohon ampun kalau saya lancang berbicara kepada Tuhan. Bagaimana kalau 40? Apakah Tuhan juga akan menghukum mereka? Jawabnya, aku tidak akan menghukum negeri itu, karena ada orang 40 orang benar di kota itu. Lalu Abraham mengulanginya, bagaimana kalau 30? Bagaimana kalau 20? Dan terakhir tadi di ayat 32, bagaimana kalau 10? Apakah engkau akan menghukum kota itu bersama dengan 10 orang benar di dalamnya? Jawab Tuhan, aku tidak akan menghukumnya. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kehadiran orang percaya dapat menangguhkan hukuman untuk daerah atau wilayah atau di mana kita berada. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita sebagai orang percaya tidak hanya hidup untuk diri kita, tetapi supaya menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga banyak orang tersedia cukup orang yang akan berdampak di kota itu di mana kita tinggal, sehingga menangguhkan hukuman itu. Kehadiran orang percaya penting, tetapi bagaimana ia hidup berdampak juga sangat penting, karena inilah yang akan memberkati kota itu. Dan yang ketiga, dampak kehidupan orang benar sangat dibutuhkan bagi keselamatan negeri itu. Ayat 32 tadi mengatakan, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Tuhan tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Jadi di sini firman Tuhan mau menjelaskan bagi kita bahwa orang percaya akan menjadi alat berkat di sana, yang dengannya hukuman, yang dengannya musibah akan dijauhkan Tuhan, yang dengannya berkat justru dinyatakan di tengah-tengah kota di mana kita berada. Karena itu mari kita giat dalam berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, doa itu penting dan dibutuhkan lingkungan atau negara di mana kita ada. Kehadiran kita penting untuk negeri ini. Tapi yang ketiga, kehadiran kita yang berdampak sangat dibutuhkan untuk itu. Karena itu mari kita bersama dalam kehidupan itu menjadikan kehidupan kekristenan kita kehidupan yang berdampak, yang mempengaruhi orang-orang lain, supaya tersedia sejumlah orang yang bersepakat berdoa kepada Tuhan, yang bersepakat bersaksi kepada sekelilingnya, dan melalui itu kuasa dan kehadiran Tuhan memberkati kota di mana kita berada. Kiranya Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur kami persembahkan kepadamu, bahwasanya Tuhan peduli akan kehidupan kami. Tuhan memberkati kami dan memberkati daerah di sekitar tempat kami ketika kami hidup berdoa kepada Tuhan, hidup berdampak di mana kami ada, ya Tuhan. Karena itu Tuhan berkati kami bersama, berkati seluruh jemaat Tuhan. Tolong kami Tuhan, sehingga kami tidak hanya memperhatikan kesenangan kami dari berkat-berkat Tuhan yang kami alami, tetapi kami akan peduli orang lain, akan mendoakan bangsa dan negara kami, bahkan akan berdampak dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu memotivasi kita bersama untuk terus berdoa di dalam kehidupan kita, berdoa untuk orang-orang di sekeliling kita, bahkan berdoa bagi bangsa dan negara, kota di mana kita ada.
Selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk dalam doa bersama yang seperti biasa nanti akan dipimpin oleh salah seorang anggota keluarga di tempat masing-masing. Sebelumnya kami akan menyampaikan beberapa pokok doa tambahan untuk kita doakan bersama sehubungan dengan pelayanan kita dengan jemaat Tuhan. Yang pertama, kita terus berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya tetap terpelihara oleh Tuhan, sehat dan tetap kuat dalam iman kepada Tuhan. Kita doakan jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan yang ada, baik yang sedang bergumul untuk kesehatan, bergumul masalah ekonomi, bergumul masalah pekerjaan, bergumul masalah rumah tangga, atau apapun yang digumuli, biarlah kiranya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh dapat menjadi bahagian mereka dan mereka tetap bersukacita, kuat di dalam iman kepada Tuhan. Selanjutnya kita berdoa mendoakan untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, anak-anak kita, jemaat Tuhan dalam pendidikan. Kita doakan jemaat Tuhan dalam berbagai usaha pekerjaan mereka. Kita doakan untuk berbagai rencana-rencana hidup bagi seluruh jemaat Tuhan. Kita berdoa untuk rencana pemberkatan dan resepsi pernikahan dari saudara kekasih kita Yohan Eka dan juga saudara kekasih kita Sander. Biarlah kiranya Tuhan tolong, Tuhan pimpin, buka jalan, boleh berjalan dengan baik. Selanjutnya kita berdoa mendoakan untuk persekutuan kita di tempat ini. Kita doakan untuk semua pelayan yang ada supaya diperlengkapi oleh Tuhan dan menjadi alat Tuhan untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan di Cibinong dan sekitarnya di tempat ini. Berbagai program kerja yang sedang dikerjakan, biar Tuhan memberkati, boleh berjalan dengan baik. Juga kita berdoa untuk panitia pembangunan yang sedang melakukan berbagai pembenahan di seputar gereja. Biarlah Tuhan memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan tersedianya sarana prasarana yang lebih baik untuk kita dapat gunakan bersama-sama dalam persekutuan dalam pelayanan kita di tempat ini. Kita berdoa untuk pelayanan kita di sepanjang minggu ini. Kita berdoa untuk ibadah PIG pada hari besok, ibadah pemuda, dan juga kita berdoa untuk ibadah pada hari Minggu. Kita doakan semua yang sudah ditetapkan untuk melayani sungguh-sungguh diurapi oleh Tuhan, mempersiapkan diri dengan baik, dan pelayanan kita, ibadah-ibadah kita boleh berlangsung dengan baik dan memberkati banyak orang. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita di Karawaci, di cabang kebaktian Karawaci. Kita doakan untuk pencarian tempat yang terus diusahakan, juga untuk ibadah pada hari Minggu. Biarlah Tuhan memberkati, mengirim orang-orang untuk boleh bergabung bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di sana, dan pelayanan ini, pekerjaan Tuhan ini semakin berkembang di masa-masa yang akan datang. Doakan pengurus dalam menata pelayanan dengan baik. Selanjutnya kita berdoa mendoakan untuk pelayanan kita di tingkat klasis. Kita berdoa untuk badan pengurus majelis klasis yang ada, setiap hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja lokal, pos-pos PI yang ada, biarlah terus berkembang dan terus menjangkau orang-orang di sekitarnya, dan biarlah gereja Kibaik yang ada di Klasik Jawa Sumatera semakin maju dan memberkati banyak orang. Kita doakan untuk berbagai upaya pembukaan pos-pos PI ke depan atau cabang kebaktian, biarlah Tuhan menolong sehingga boleh berjalan dengan baik. Selanjutnya kita berdoa untuk rencana perayaan sekolah Injil liburan sekolah minggu yang akan berlangsung pada bulan depan. Biarlah kiranya Tuhan menolong. Doakan guru-guru sekolah minggu jemaat Cibinong yang menjadi panitia untuk dapat memikirkan dan mempersiapkan acara ini dengan baik, dan pada saatnya boleh berlangsung dan memberkati anak-anak sekolah minggu untuk bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk rencana perayaan hari ulang tahun PKN Jemaat Cibinong yang juga akan berlangsung pada bulan depan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati supaya boleh berjalan dengan baik. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita di tingkat sinode. Kita berdoa untuk BPMS, BPP, BPPG, ketua-ketua biro,
ketua-ketua BIG dalam menata pelayanan, dalam mengatur jalannya pelayanan. Biarlah Tuhan memberkati sehingga pelayanan kita di organisasi Gereja Kibai semakin maju, berkembang dan memberkati banyak orang. Selanjutnya kita berdoa untuk penginjilan. Kita doakan untuk Biro Penginjilan Gereja Kibai, lembaga-lembaga penginjilan lainnya dalam upaya pemberitaan Injil. Biarlah Tuhan memberkati, boleh berjalan dengan baik dan semakin banyak orang di bawah datang kepada Yesus. Kita berdoa untuk pengutusan misionaris Gereja Kibai ke Filipina, Davao untuk waktu ke depan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, boleh berjalan dengan baik. Hamba Tuhan sekeluarga boleh ke sana dan menjadi alat berkat bagi Filipina dan sekitarnya. Kita juga berdoa mendoakan pemerintah bangsa dan negara kita. Kita doakan pemerintah yang ada supaya mereka boleh menjadi alat Tuhan dalam mengelola bangsa kita, dalam memimpin bangsa kita, sehingga tetap ada kedamaian, kesejahteraan. Doakan anak-anak Tuhan supaya terus menjadi berkat bagi bangsa ini, dan bangsa ini boleh dibawa semakin hari semakin lebih baik, dan kita di dalamnya masyarakat boleh menikmati kesejahteraan, boleh menikmati rasa aman. Demikian pokok-pokok doa tambahan untuk kita doakan bersama di tempat masing-masing, dan kami silakan kepada kita untuk mengambil alih sejenak ibadah doa ini untuk memimpin jalannya doa bersama di tempat masing-masing. Tayangan ini bisa dihentikan sejenak. Nanti setelah selesai berdoa baru dilanjutkan untuk kita dapat menyelesaikan persekutuan doa kita malam hari ini. Disilakan kepada kita untuk berdoa bersama-sama. Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Saya silakan kita untuk bersama-sama bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Ku Tak Akan Menyerah. Tuhan punya rencana
berdoa kepada Tuhan. Doa kita dibutuhkan oleh lingkungan di mana kita berada. Setialah menjalani kehidupanmu sebagai saksi, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkatnya. Kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan pemeliharaan dari Roh Kudus adalah kiranya menyertai kamu sekalian malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah doa kita malam ini. Selamat malam, Tuhan